Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Robot 21, media informasi dan edukasi untuk guru dan pelajar Indonesia. Bapak Ibu Guru, kali ini kami akan menjelaskan gimana cara supaya bisa ikut pretest PPG. Pertanyaan ini banyak ditanyakan oleh teman-teman subscriber, terkhusus untuk guru-guru baru yang mungkin belum tahu secara jelas informasi ini, Bapak Ibu. Baik, oke. Akhir-akhir ini mungkin Bapak Ibu sering melihat postingan dari temannya yang sudah lulus pretest akan tampil seperti ini di SIM PKB mereka. Nah, dari sini banyak teman-teman yang belum lulus atau belum pernah pretest bertanya, gimana caranya supaya bisa ikut, Bang? Oke, baik, kami akan jelaskan sesuai dengan aturan yang ada, Bapak Ibu. Nah, ini juga saat ini teman-teman yang ada juga yang posting seperti ini ya. Pengajuan berkas mereka sudah disetujui, artinya ini tahapan setelah lulus pretest tadi. Oke. Kita langsung ya Bapak Ibu. Nah, tentu pertanyaannya adalah gimana caranya ikut pretest PPG. Oke, itu semuanya ada di Peraturan Menteri Pendidikan ya. Jadi yang kami sampaikan ini adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 38 Tahun 2020. Jadi dipastikan valid dan benar karena sesuai dengan peraturan dibuat oleh Kementerian Pendidikan. Permen ini mengatur tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Jadi perlu kita ketahui, pretest ini adalah bagian dari salah satu tahapan PPG dalam jabatan, karena ada juga PPG prajabatan Bapak Ibu ya. Tapi kali ini kami akan fokus ke dalam jabatan dulu. Oke, kita lanjut ke seperti apa tahapan PPG dalam jabatan? Tentunya kita bertanya seperti itu. Baik, jadi perlu Bapak Ibu ketahui ada 3 tahapan sebenarnya untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Yang pertama adalah seleksi administrasi tahap 1 Bapak Ibu. Jadi nanti guru-guru yang memenuhi persyaratan untuk PPG dalam jabatan akan otomatis mendapat undangan di SIM PKB-nya. Sekali lagi bagi yang memenuhi syarat. Nah, selanjutnya ketika Anda memenuhi syarat maksud kami, Anda akan diminta mengunggah ijazah S1-nya dan SK pengangkatan pertamanya di SIM PKB tersebut. Nah, jadi tidak semua guru akan ada undangannya di SIM PKB, tidak semua, hanya yang memenuhi syarat. Nah, ketika Bapak Ibu sudah yang memenuhi syarat ya, kemudian ada undangan, itu mengunggah ijazah dan SK pengangkatan pertama. Setelah itu nanti menunggu hasil verifikasi dari LPMP dinyatakan lulus atau tidak Bapak Ibu. Nah, ketika misalnya Anda sudah dinyatakan lulus untuk seleksi administrasi tahap 1 ini, baru Anda melaju ke tahap kedua yaitu seleksi kemampuan akademik atau biasa kita kenal dengan istilah pretest. Nah, seperti ini Bapak Ibu alurnya. Jadi tidak serta-merta langsung pretest. Nah, makanya perlu dipahami bahwasanya pretest ini adalah salah satu tahapan dari PPG dalam jabatan, bukan satu-satunya tahap. Jadi sebelum pretest nanti ada undangan dulu tadi di SIM PKB, baru upload ijazah dan SK. Kalau lulus, langsung ke pretestnya. Seperti itu. Pretest ini dilaksanakan di daerah masing-masing, kabupaten atau kota masing-masing. Kemudian tesnya ada 3 ya. Ada 4 maksud kami. Yang pertama tes profesional, ini sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Kalau guru IPA, tesnya guru IPA, bahasa Inggris seperti itu. Kemudian ada juga tes pedagogik. Pedagogi ini terkait kemampuan kita dalam mendidik ya, seperti itu. Kemudian tes potensi akademik ya. Kemudian tes wawancara. Tes potensi akademik ini ada yang tes penalaran ya, ada tes juga kayak perhitungan matematika seperti itu. Tapi bermuara ke semacam tes intelijensi umum ya, seperti itu. Kemudian tes wawancara. Wawancaranya dilakukan secara komputerisasi juga melalui komputer. Jadi tidak secara orang dengan orang, tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi full menggunakan komputer tesnya nanti. Nah, inilah yang Bapak Ibu nanti kerjakan di pretest. Setelah Bapak Ibu mengerjakan pretest, tahapan selanjutnya adalah menunggu hasil ujian. Apakah Anda dinyatakan lulus atau tidak lulus pretest? Nah, inilah yang saat ini sedang dialami oleh banyak guru. Banyak yang sudah memposting seperti ini. Nah, mereka yang memposting seperti ini, Anda dinyatakan lulus tes akademik calon peserta PPG dalam jabatan, adalah mereka yang lulus pretest di tahun 2019. Karena pretest terakhir ini dilaksanakan di tahun 2019 kemarin.
Nah, 2020 tidak ada pretest. Semoga di 2021 ini ada lagi untuk pretest PPG dalam jabatan, Bapak Ibu. Nah, inilah siklus atau alurnya sehingga bisa mengikuti pretest, Bapak Ibu. Jadi, nah sekarang lanjut nih, apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya bisa dapat undangan di SIM PKB. Karena itu adalah tahap pertama sebelum ikut pretest. Harus ada dulu undangan di SIM PKB-nya Bapak Ibu. Undangan untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Apa syarat-syaratnya? Baik, kita akan bahas secara detail. Nah, Bapak Ibu, terkait persyaratan kami langsung buka filenya di Peraturan Menteri tadi ya, nomor 38 tentang PPG dalam jabatan ini, atau syarat-syarat mengikuti PPG dalam jabatan, atau dengan kata lain syarat supaya diundang di SIM PKB untuk pretest seperti itu. Syarat yang pertama adalah kami tandai supaya jelas ya. Ya, ini Bapak Ibu harus S1 dulu nih. Jadi Bapak Ibu yang guru yang meskipun sudah senior ya, yang sudah lama mengabdi, tapi belum S1, maka itu tidak akan bisa ada undangan di SIM PKB-nya karena syaratnya adalah harus S1 seperti itu Bapak Ibu. Nah, syarat yang kedua adalah guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan bulan Desember 2015. Artinya apa? Artinya adalah guru yang bisa diundang di SIM PKB-nya untuk mengikuti PPG dalam jabatan atau ikut pretest ini adalah guru yang sudah mengabdi 2015 ke belakang nih. 2015, 14 dan ke belakang. Nah, bagaimana dengan 2016 ke atas nih? Misalnya CPNS baru yang diangkat di 2018 atau 2019. Apakah bisa mengikuti pretest? Nah, Bapak Ibu perlu kami sampaikan, sampai saat ini peraturan tentang PPG dalam jabatan ini hanya ada satu, yaitu ini tadi peraturan nomor 38 tadi. Dan masih isinya adalah harus 2015 ke belakang. Nah, itulah mengapa sehingga kemarin ada yang tidak ada undangannya karena mungkin SK-nya itu 2015 ke atas, misalnya 2016, 17. Nah, seperti itu. Ada juga kasus sudah mengabdi 2015, tapi ternyata di Dapodik diinput SK-nya yang 2016 misalnya. Nah, itu tidak akan ada juga undangannya. Jadi harus betul-betul valid datanya di Dapodik. Pastikan SK-nya betul-betul 2015 ke belakang. Kalau memang sudah mengabdi sejak 2015 ke belakang, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini banyak yang guru-guru gagal ikut pretest atau dapat undangan karena SK-nya di Dapodik ya, di Dapodik itu 2015 ke atas, 2016 ke atas. Harus diperhatikan ini Bapak Ibu, harus komunikasi betul dengan operatornya, dicek betul apakah memang SK-nya sudah benar diinput. Oke, lanjut. Syarat ketiga adalah guru dalam jabatan pada satuan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, Pemda, atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Dengan kata lain, mengabdi di sekolah negeri atau di sekolah swasta, bisa Bapak Ibu. Nah, kemudian syarat ketiga, terdaftar pada Dapodik. Nah, ini juga nih, harus memang terdaftar di Dapodik ya, namanya guru yang terdaftar resmi harus dong masuk Dapodik. Jadi, pastikan Anda sudah terdaftar di Dapodik. Kemudian memiliki NUPTK. Nah, untuk NUPTK ini belajar dari pengalaman kemarin, ada juga beberapa guru yang belum memiliki NUPTK tapi bisa ikut pretest PPG. Nah, sepertinya memang untuk pretest NUPTK ini tidak menjadi syarat wajib karena beberapa tahun 2017, 18, 19 banyak teman-teman guru yang kami ketahui tidak memiliki NUPTK tapi bisa ikut pretest seperti itu. Nah, atau mungkin tahun kemarin masih ada kelonggaran seperti kami tidak paham, yang pasti ada beberapa kasus seperti itu. Bisa jadi nanti tahun ini kalau ada pretest wajib NUPTK ya, bisa jadi seperti itu. Perlu diketahui juga nih, jadi guru nanti SK-nya itu wajib SK oleh penjabat pembina kepegawaian atau misalnya SK daerah nih. Misalnya dari bupati, wali kota, atau gubernur. Nah, kendala juga kemarin banyak guru-guru yang menggunakan SK sekolah atau SK pengangkatan kepala sekolah. Nah, ternyata itu menjadi tidak memenuhi persyaratan seperti itu. Harus SK dari daerah, misalnya bupati, wali kota, seperti itu. Kemudian untuk yang swasta itu harus SK tetap yayasan
Nggak boleh SK hanya sementara, harus betul-betul SK tetap dari yayasannya masing-masing, seperti itu. Nah, inilah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh guru supaya bisa dapat undangan di SIM PKB. Jadi tidak otomatis dapat undangan kalau tidak memenuhi persyaratan. Tapi kalau sudah terpenuhi syarat tadi, maka otomatis nanti ketika ada pretest lagi, ada pembukaan PPG dalam jabatan, maka langsung otomatis ada undangan di SIM PKB. Tinggal klik daftar nanti, lalu tinggal unggah 2 dokumen ijazah dan SK pengangkatan Bapak Ibu. Nah, seperti ini alurnya Bapak Ibu untuk bisa ikut PPG dalam jabatan terkhusus pretestnya. Terima kasih. Atau ada yang ingin sharing-sharing tentang pengalaman-pengalaman pretest atau PPG dalam jabatannya, silahkan. Itu akan sangat membantu untuk teman-teman guru yang aktif mengikuti channel ini. Baik, terima kasih. Semoga info ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.